ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, khususnya nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita semua istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan khususnya menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, yang insya Allah termasuk kita yang hadir pada siang ini untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini, yang telah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Izinkanlah khotib berpesan bagi diri khotib sendiri terutama dan umumnya bagi para jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam pernah mengalami suatu kejayaan yang disebut dengan the age of Islam. The golden age of Islam ini berlangsung selama 7 sampai 8 abad lama. Terbentang mulai dari timur sampai ke barat, dari Asia sampai Eropa. Pusat di timur adalah di Baghdad, sedangkan pusat di barat adalah di Andalusia di Spanyol. Daulah Abbasiyah yang pada saat itu khalifah yang terakhir adalah Musta'sim, sangat lemah. Banyak sekte-sekte Islam yang lahir pada saat itu. Banyak perpecahan-perpecahan umat yang hadir yang diciptakan pada saat itu oleh orang-orang yang munafik yang dapat mempengaruhi khalifah yang terakhir dari Daulah Abbasiyah. Pada tahun 1358 Masehi, datanglah ke Baghdad cucu dari Genghis Khan, kaisar Mongol yang sangat bengis dan jahat itu, memporak-porandakan daulah
kemudian setelah berturut-turut sampai tahun 1429 di Mesir, di Syria, di Mesir ada kekhalifahan Mamluk juga diporak-porandakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya bagi kita adalah apa yang menyebabkan kondisi seperti itu terjadi? Padahal selama 7 abad Islam luar biasa memberikan pencerahan tidak saja bagi orang Islam, tapi bagi orang-orang yang di Barat yang memiliki pemikiran-pemikiran ateis. Iptek, ilmu pengetahuan Islam, ilmuwan Muslim sangat terkenal dan banyak mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun akhirnya the golden age of Islam itu runtuh sedemikian rupa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada suatu kisah yang sangat fenomenal ketika Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan ini, memporak-porandakan termasuk Bait al-Hikmah, itu perpustakaan yang luar biasa luasnya, ribuan buku-buku, kitab-kitab, termasuk Al-Quran di dalamnya, dibakar hangus oleh Hulagu Khan ini. Sungai Tigris menjadi menghitam. Kenapa? Kitab-kitab Al-Quran, hadis, karya besar dari ulama-ulama terdahulu dibakar sedemikian rupa dan dimasukkan ke dalam sungai Tigris sehingga sungai ini menjadi hitam. Tidak saja itu, Al-Quran, kitab-kitab dimasukkan ke dalam sungai menjadi pijakan-injakan dari kuda-kuda perang dari Hulagu Khan ini. Masyaallah muslimin, apakah tidak ada umat Islam pada saat itu? Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, Khatib ingin menyampaikan suatu hikmah tentang momentum Idul Adha harusnya memperkuat persatuan ukhuwah Islam ini. Dialog apa yang terjadi pada saat itu? Hulagu Khan dengan tongkatnya mencari orang-orang alim di Baghdad itu untuk datang ke markasnya. Tidak satu pun yang datang. Semua orang takut dibunuhnya karena ada sekitar 400 sampai 800 ribu kaum muslimin dibunuh pada saat itu. Di tengah genting-gentingnya tidak ada salah seorang pun yang datang. Datanglah seorang pemuda guru madrasah, masih sangat muda, umurnya baru 20 tahunan. Dia adalah Kadihan. Kadihan ini kemudian datang menghadap Hulagu Khan. Kalau engkau ingin bertemu dengan orang yang sangat kuat di Baghdad ini, maka di luar saya membawa onta. Kalau Tuhan ingin melihat orang-orang alim tapi tidak datang ke sini dan mempunyai jenggot, maka saya membawa kambing. Kalau Tuhan ingin orang-orang yang sangat vokal, maka saya membawa ayam jantan yang pokoknya bisa terdengar di seluruh negeri ini. Hulagu Khan terperangah melihat anak muda yang kurus rempeng, jenggotnya juga belum tumbuh, datang menghadap di antara pasukan-pasukan Mongol kita. Mula-mulanya Hulagu Khan meremehkan, mengejek, tapi ketika dia mengatakan seperti itu dengan gagah berani, maka Hulagu Khan merasa bahwa ini bukanlah orang yang sembarangan, ini bukanlah pemuda yang sembarangan yang datang ke sini. Lalu kemudian Hulagu Khan, cucu Genghis Khan ini bertanya kepada Kadihan,
Anak muda urus krempeng katanya. Apa yang membuat saya datang ke sini? Dengan tenang Kalihan menjawab, amal-amal kami. Kami terpecah belah. Kami tidak mensyukuri nikmat Allah. Kami hanya cinta kepada dunia, takut mati. Kalihan menyampaikan itu dengan gagah berani, sehingga melakukan berpikir bahwa sebetulnya apa yang dia lakukan memberikan pelajaran bagi dia secara pribadi. Pertanyaan yang kedua adalah, lantas apa yang nantinya akan mengusir saya dari Baghdad ini? Kalihan dengan tenang menjawabnya, amal-amal kami. Pada saat kami bersatu, pada saat tidak ada sekte-sekte lagi, tidak ada bentrokan di antara kami tidak takut kepada ciptaan Allah termasuk Anda. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata itulah yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Cerita ini pernah disampaikan oleh Presiden Erdogan, Presiden Turki yang sangat terkenal itu di dalam suatu kongres tertentu, dan ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini dunia masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Facebook ada di mana? WhatsApp ada di mana? Instagram ada di mana? Pusatnya ada di Amerika. Ada suatu istilah yang disebut dengan hypnowriting. Jadi tulisan yang menghipnotis. Menghipnotis siapa? Yang dituju siapa? Tidak lain kecuali umat Islam. Mereka menyebarkan apa yang disebutkan gospel fikr, perang pemikiran, proxy war. Yang ketika itu disampaikan, yang dituju adalah ternyata mereka sangat memahami bahwa umat Islam itu mudah dipecah belah. Perbedaan waktu Idul Adha, Idul Fitri, ada orang-orang yang menghalalkan darah kaum Muhammadiyah. Siapa di balik semua itu? Lantas apakah kita sebagai umat Islam terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu? Sayangnya dia seorang ilmuwan yang berkata seperti itu. Bukan tulisannya, bukan karya ilmiahnya yang terkenal, tapi ucapan-ucapan fitnahnya yang terkenal dari seorang ilmuwan. Apakah dia tidak ada yang mengendalikan di belakang? Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas itu adalah upaya untuk menimbulkan fitnah di antara umat Islam. Tahun ini 2.600.000 jamaah haji di seluruh dunia. Yang paling tinggi adalah orang Indonesia, jamaah Indonesia. Yang kedua adalah Pakistan, yang ketiga adalah India. Sudah selayaknya apabila umat Islam di Indonesia ini nantinya memimpin peradaban. Di dalam ibadah Idul Adha ada 3 prinsip yang kita perlu cermati. Yaitu yang pertama adalah pendekatan.
Yang kedua adalah tafahum. Yang ketiga adalah ta'awun. Bagaimana orang-orang yang tidak saling mengenal, seluruh bangsa di dunia ini bersatu melaksanakan ibadah haji. Itulah ta'aruf. Dengan ta'aruf itu akan muncul suatu kepahaman. Tidak ada perselisihan lagi seharusnya. Barulah kemudian ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itulah sebetulnya prinsip. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemunduran Islam itu telah diperkirakan oleh Rasulullah SAW. Hampir-hampir musuh-musuh Islam itu membunuh, memerangi umat Islam seperti makan makanan di atas piring yang bersaji. Para sahabat bertanya pada saat itu, wahai ya Rasulullah, apakah pada saat itu umat Islam sangat sedikit? Tidak, umat Islam banyak sekali. Namun ia bagai buih di atas air. Apa yang menyebabkan yang demikian itu ya Rasulullah? Penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubud dunia, terlalu mementingkan diri sendiri, tidak ada kekompakan, tidak pernah bersatu. Itulah yang perlu kita cermati bersama sebagai umat Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surat Ali Imran ayat 110 jelas-jelas kita ini adalah umat yang dilahirkan, umat Islam yang terbaik. Kuntum khairu ummah, jelas-jelas. Tapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan itu artinya bagaimana kita bersatu untuk menghadapi segala macam yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah juga menjamin dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Telah disempurnakan agama, dicukupkan nikmat, dan Islam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas dari ayat itu ada kalimat, pada hari ini engkau tidak perlu takut kepada orang-orang kafir. Kenapa? Orang-orang kafir itu berputus asa. Dijelaskan dalam surat Maidah ini. Difirmankan dalam surat Maidah ini. Oleh karena itu, janganlah kalian takut pada musuh-musuh Islam, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kita memperingati Idul Adha ini ada suatu hikmah yang memperkokoh kita dalam mencapai ukhuwah Islamiyah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, mempersatukan umat Islam, dan apabila itu tercapai tidak akan ada lagi orang-orang yang akan memecah belah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.